Dapatkah kamu melakukannya? Yusuf tuh bisa aja ya nolak saudara-saudaranya, bahkan sangat bisa. Tapi dia nggak melakukan itu. Memaafkan dengan nggak mengingat masa lalu itu adalah sesuatu yang sangat penting. Takut akan Tuhan dan muliakanlah Dia, maka Dia akan memberikan segalanya bagi kita, apapun itu. Yusuf, dia dapat mengampuni walaupun saudaranya sendiri ya. Saudaranya sendiri yang melakukan kejahatan dan dia punya kekuasaan untuk itu, dia punya kesempatan untuk balas, dia punya waktu untuk balas tapi dia tidak melakukannya. Dia hanya mengatakan bahwa Tuhan memang mengatur ini supaya kita keluarga ini bisa hidup dengan baik. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga hari ini menyenangkan ya. Nah, kita masuk ke triwulan kedua dan pelajaran kedua. Dan kami yakin sepanjang triwulan ini kita akan mendapatkan informasi Alkitab yang dapat merubah hidup kita ke arah yang lebih baik. Dan tentunya sangat cocok untuk kita semua. Iya ya, betul juga. Ini kayaknya cocok nih buat kita yang muda-muda supaya kita lebih makin hari makin dekat dengan Tuhan. Nah, seorang anak berlari kepada pangkuan ayahnya dan berkata, "Terima kasih, hari ini aku sangat puas dengan apa yang telah Bapa berikan kepada saya." Rupanya sang ayah telah memberikan sebuah hadiah yang anak ini idam-idamkan selama ini. Di sisi lain, ada seorang anak berlari memeluk ibunya sambil menangis. Sang ibu menatap lama wajah anaknya dan berkata, "Kamu sudah semakin besar." Rupanya mereka baru bertemu sejak beberapa tahun terpisah. Apa yang dapat kita lakukan misalkan kita berada di posisi mereka? Gimana ya? Kalau aku sih pasti ada rasa bahagia kita bisa mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Dan juga pasti bahagialah kita bisa kembali berkumpul sama orang-orang yang kita sayangi. Nah, di Alkitab ada juga nih kisah yang sama kayak gitu. Kisah Yusuf, pertemuan antara Yusuf dengan saudara-saudaranya. Nah, dari sini kita bisa lihat bagaimana kerinduan yang besar ketika Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya. Dan satu kata yang paling saya sukai pribadi adalah, pertanyaan pertamanya adalah, "Masih hidupkah Bapak?" Oh iya ya, pertanyaannya ya itu. Iya sih, kalau misalnya kita lihat, Yusuf tuh bisa aja ya nolak saudara-saudaranya. Bahkan sangat bisa. Tapi dia nggak melakukan itu. Jika ia mengingatkan perbuatan saudaranya sih, harusnya dia lakukan hal tersebut. Tapi dia nggak mau. Yaitu adalah perbuatan yang sangat-sangat tidak masuk akal. Bayangin loh, dia dibuang hanya karena kecemburuan. Dan dibuangnya oleh saudaranya sendiri. Bener sih. Tapi dari sini kita bisa lihat ketaatan Yusuf ya. Dia tuh orangnya nggak pernah punya sifat mau balas dendam. Terus dia juga hidupnya penuh dengan belas kasihan. Dan ini juga yang membuat Yusuf punya segalanya. Benar banget. Nah, pertemuan dengan saudara-saudaranya ini adalah gambar dari rasa cinta dan rindu setelah bertahun-tahun mereka berpisah. Rencana Tuhan yang begitu luar biasa kita bisa dapat lihat di sini. Tuhan memiliki rencana yang besar bagi Yusuf. Ia tahu bahwa akan ada kelaparan dan bencana kekeringan di negeri. Sehingga kehadiran Yusuflah yang akhirnya menyelamatkan saudara-saudaranya bersama dengan Yakub, si ayahnya itu. Nah, kemudian kalau kita baca ceritanya, rencana terbesar Tuhan itu Yusuf rasakan nih ketika ia berkata kepada saudara-saudaranya kan. Saat saudara-saudaranya takut di hadapan dia, Yusuf bilang seperti ini, "Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Nah, dari kisah Yusuf ini kita diajarin kalau dalam situasi apapun, memaafkan dengan nggak mengingat masa lalu itu adalah sesuatu yang sangat penting. Nah, dan inti segalanya adalah takut akan Tuhan dan muliakanlah Dia, maka Dia akan memberikan segalanya bagi kita,
apapun itu. Nah, benar sekali. Pelajaran kali ini adalah sebuah pelajaran yang sangat luar biasa. Iya, benar-benar. Nah, kita akan membahas semuanya di sini bersama kita semua dengan saya Ludwig Zebedeus. Saya Gabriel Anderson. Aku Aurel Hasibuan. Tetap di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connections. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connections menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyatamu. Nah, sepanjang triwulan ini, tema besarnya yaitu drama di padang gurun. Dan kita sudah masuk di pelajaran kedua, yaitu dapatkah kamu melakukannya? Dan ayat intinya terdapat dalam Kejadian 45 ayat 4 dan 5. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku di sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Nah, kalau kita dengar tadi teman-teman dari ayat intinya, kita lihat ya di situ tadi Yusuf itu adalah menjadi orang yang rendah hati kan. Ya, dia baik hati nih sama saudara-saudaranya, dan dia lihat ke depan gimana rencana Tuhan selanjutnya bagi dirinya, yaitu untuk menyelamatkan saudara-saudaranya dan juga orang-orang di sekitar dari negara Mesir. Dan Yusuf memiliki pandangan ini tanpa memikirkan masa lalu, di mana pada waktu saudara-saudaranya memperlakukan dia kejam atau mungkin menjual dia ke Mesir. Iya, benar. Terus kalau kita baca ceritanya, setelah ia berkata demikian, ia meluk saudara-saudaranya, terus mereka nangis sama-sama. Nah, kalau misalnya kita baca dalam sekilas cahaya dalam buku Alfa dan Omega jilid 1 halaman 267, dikatakan Yusuf merasa puas. Ia telah menyaksikan adanya buah-buah pertobatan yang benar di dalam diri saudara-saudaranya. Setelah mendengar tawaran Yehuda yang agung itu, ia memerintahkan agar semua orang kecuali saudara-saudaranya itu meninggalkan tempat itu. Kemudian sambil menangis kuat-kuat ia berseru, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Saudara-saudaranya berdiri terpaku, dipenuhi oleh rasa takut dan kebingungan. Segala perlakuan mereka yang jahat terhadap dia terlintas kembali dalam ingatan mereka. Nah, kalau bagi kita nih ya, ini tuh pertemuan ini menegangkan ya. Setelah berapa lama kan, waktu Yusuf masih kecil udah diperlakukan jahat sama saudara-saudaranya, terus ketemu, ya kan, mereka ketemu. Yang harusnya di sini mereka ketakutan karena ada pemikiran-pemikiran dan perlakuan di masa lalu terhadap Yusuf ini. Kemudian kita tadi sesuai kutipan tadi katakan tangisan Yusuf. Yusuf menangis. Di sini menggambarkan sebuah rasa rindu. Dia nggak mikirin nih masa lalu dia mau diapain sama saudara-saudara, tapi dia rindu. Dia rindu, dan adalah gambaran ketulusan yang dapat kita lihat di sini, teman-teman. Nah, ada satu pertanyaan yang bisa kita renungkan saat ini. Seberapa besar saya dapat memaafkan orang yang pernah berlaku jahat terhadap kita? Kita jawab dalam hati kita masing-masing. Nah, kerendahan hati Yusuf yang menerima saudara-saudaranya, dan dia melayani juga ya saudara-saudaranya itu dengan penuh kelimpahan. Nah, itu tuh gambaran yang perlu kita aplikasikan dalam hidup kita masing-masing. Aku jadi inget nih, di Roma 12 ayat 17. Ayatnya berkata, "Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang." Nah, sebelum kita diskusi lagi nih, aku mau bacain dari Lewis B. Smedes, penulis Kristen, pakar etika dan ahli teologi pada abad ke-20. Dia mengatakan bahwa mengampuni berarti membebaskan seorang tahanan dan menyadari bahwa tahanan itu adalah kami. Nah, ada lagi nih dari seorang yang terkenal, ahli filsafat berkebangsaan India pada abad ke-1920 yang mendapat penghargaan, yaitu Mahatma Gandhi. Di sini dikatakan, orang yang lemah tidak pernah dapat mengampuni. Mengampuni adalah sifat dari orang yang kuat. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih, kalau kita baca di bagian apakah kamu tahu, Alkitab berkata bahwa Yakub mengasihi Yusuf lebih daripada saudara-saudaranya yang lain. Tidak heran jika mereka menjadi tidak suka kepadanya. Para rabi bangsa Yahudi menulis lebih banyak lagi mengenai Yesus lebih dari nabi-nabi Yusuf, lebih dari nabi-nabi yang lain dalam Midrash.
Yusuf menjadi budak selama 10 tahun dan dia masih dapat memaafkan saudara-saudaranya. Dapatkah kamu melakukan hal yang sama? Perbudakan adalah praktik yang sudah biasa pada zaman kuno. Adalah mungkin untuk membuat dirimu menjadi budak jika kamu berutang kepada terlalu banyak orang. Berutang terlalu banyak uang. Setelah Yusuf bekerja untuk kepentingan Firaun, dia telah mengambil banyak uang dari bangsa Mesir. Dia kemudian memperoleh ternak mereka, kemudian tanah mereka. Bicara mengenai kekuasaan. Nah, dari bacaan kita dalam buku Apakah Kamu Tahu, 10 tahun dalam perbudakannya membuat Yusuf tumbuh menjadi seseorang yang penuh dengan kuasa. Gambaran ilahi terpancar dalam setiap tingkah lakunya hingga akhirnya membuat dia bisa mendapatkan segalanya. Nah, pertemuan antara saudara-saudaranya adalah kerinduan yang sangat besar dan semuanya tercapai dengan jelas di depan dia. Karena Tuhan tahu, Tuhan selalu memberikan yang terbaik asalkan kita berserah sepenuh kepadanya. Nah, pada akhirnya teman-teman, apapun yang kita lakukan, bertanyalah lebih dahulu kepada Tuhan, supaya Tuhan yang bekerja melalui diri kita, dan kita lihat mukjizat akan terjadi dalam setiap langkah di dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman nih, aku mau tahu pendapat kita semua dari apakah pendapatmu. Nih, ada gambaran. Saudara laki-laki dan perempuan dapat menjadi sesuatu yang terbaik dan yang terburuk. Ambillah waktu sesaat untuk mendaftarkan 5 hal yang tidak kamu suka dari mereka. Namun, hanya jika kamu bisa. Kemudian daftarkanlah 6 hal yang kamu sukai dari mereka. Nah, mungkin ada perusahaan. Ini dari Aurel, karena saya anak tunggal jadi ngerasain kayak gini. Iya. Yang nggak disukai ya dari saudara, dari kakak. Iya. Wah, sama banyaknya dengan hal yang disukai. Apa? Kayak suka ganggu-ganggu nggak jelas gitu loh. Kayak lagi ngapa-ngapain tiba-tiba digangguin gitu sih. Ya isengnya itu nggak suka sih. Terus kalau disukain, kan kakak udah kerja semua nih, ya sering dibeliin banyak barang-barang gitu. Jadi kalau minta tinggal minta dibeliin gitu, itu enak. Seimbang lah ya. Iya, seimbang. Kalau Gabriel? Kayaknya, tapi kalau misalnya yang gue lihat ya di dari teman-teman gue, kayaknya iya benar yang tadi dibilang sama Aurel. Kadang-kadang tuh disengin, kadang-kadang adanya nggak kenapa-napa nih kan, tiba-tiba disuruh-suruh tuh, dipanggil-panggil, pas dipanggil nggak jadi, misalnya, karena udah kesel ya, kesel langsung ketawa-ketawa, tapi adanya udah kesel. Itu sih mungkin kalau menurut. Ini naluri kakak ade ya. Iya. Oke, makasih. Nah, kita nih kan mau diskusikan ya. Tentu kita punya banyak pertanyaan yang akan kita diskusikan, tapi teman-teman ada beberapa yang kita nggak pahami nih. Oleh karena itu kita mending tanya ke pendeta aja. ya, betul. Iya. Nah, teman-teman juga jangan kemana-mana, tetap di Cornerstone Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connections. Nah, teman-teman, bersama kita semua di sini dan juga ada Pak Pendeta Beni Tambunan. Shalom Pak Pendeta. Shalom, Pendeta. sehat semuanya. Gitu kan. Tuhan. Ini Sehat, udah Pak kuartal Pendeta. triwulan kedua nih. Kedua. Iya. 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 Tengah tahun gitu. Yaudah, kita langsung aja ya ke pertanyaan. Karena udah nggak sabar banget untuk mendiskusikan pelajaran kita pada hari ini. Dari aku aja deh. Pertanyaannya itu, apakah kita boleh menuntut balas kepada mereka yang telah merugikan kita suatu saat ketika kita memiliki kekuasaan, Pendeta? Apakah Kita boleh menuntut balas kepada mereka yang telah merugikan kita suatu saat ketika kita punya kekuasaan? Kalau kita nggak dekat dengan Tuhan sih ya boleh aja. Tapi pelajaran sekolah sahabat ini katakan, ya, Yusuf tidak membalas kepada saudara-saudaranya. Ya. Ya, jadi dengan kata lain, bahwa menghakimi atau membalas kepada orang lain itu adalah hal yang tidak baik. Ya. Jadi kan ada juga beberapa pendapat, beberapa statement yang diberikan, ya, seperti Mahatma Gandhi misalnya, orang yang lemah tidak pernah dapat mengampuni. Mengampuni adalah sifat dari orang kuat. Kemudian bagian lain katakan yang bisa itu hanya kita yang bisa mengalahkan diri kita sendiri kan. Itu musuh terbesar. Iya. Musuh terbesar. Jadi memberikan sesuatu
kepada orang lain hal yang baik, walaupun kita menerima dari dia waktu itu hal yang tidak baik, ya, adalah hal yang paling mulia, ya, untuk memberi, sebagaimana Yusuf memberikan kepada keluarganya, ya, walaupun keluarganya sudah melakukan hal yang tidak baik kepada dirinya. Ini aku mau nanya nih, tapi sebelum ke pendeta aku nanya dulu ke teman-teman nih. Ini mau kasih satu kondisi, misalkan kalian sudah berpikir positif terhadap teman kalian nih, misalkan mungkin belum pernah ketemu, terus tiba-tiba waktu kalian lagi ngapa-ngapain terus tiba-tiba kepikiran, jangan-jangan atau jangan-jangan dia begini ya, atau berpikir negatif. Nah, kalian pernah nggak mikirin kayak gitu ke orang lain? Dan waktu kalian mikir kayak gitu, apa yang misalnya kalian buat gitu? Pernah sih, saya. Terus kalau udah kayak gitu, langsung kayak enggak, apaan sih nih gitu. Terus langsung dilawan berarti? Dilawan. Oke, nah kalau Gabriel? Iya pernah sih, kayak Aurel tadi gitu juga pasti kita kayak dia nggak kayak gitu sih. Tapi pasti datang terus tuh yang kayak gitu-gitu kan, cuma kita harus enggak. Gue harus lihat dulu nih. Nggak diikutin kan kata hatinya kan? Kalau lo tuh diikutin ya? Oh enggak dong, enggak. Pasti harus pikir positif sama orang gitu kan. Nah, pendeta gimana nih pendeta? Tanggapannya pendeta? Iya, kesempatan yang datang ke pikiran kita mengenai seseorang itu, ya, akan sangat berpengaruh kepada kehidupan kita, kepada kesehatan kita. Ya, jadi pada waktu kita memberikan hal-hal yang positif atau menilai seseorang itu dengan hal yang positif, itu akan membuat tubuh kita juga akan baik lah, ya, akan sehat dibandingkan kita sedikit-sedikit curiga. Ya. Orang melakukan yang baik, kenapa dia lakukan baik ya? Orang menolong kita, kenapa dia tolongnya? Maksudnya apa ya? Nah, itu langsung negatif duluan dibandingkan dengan oke, terima kasih kamu sudah bantu, gitu kan, dan lain sebagainya. Gitu. Jelas. Ya, mungkin dari aku ya. Kan kita tadi belajar ya Pak Pendeta mengenai Yusuf ya, memaafkan gitu saudara-saudaranya. Nah, kira-kira kalau misalnya kita punya pertanyaan Pak Pendeta seperti ini, kira-kira asal kemampuan untuk memaafkan itu dari mana ya Pak Pendeta? Kemampuan untuk memaafkan itu seperti Yusuf. Itu sebenarnya sih dari awal kita lahir ya. Dari awal kan anak kecil itu kan biasanya maunya untuk dirinya aja kan. Ya, apapun dirinya gitu ya. Udah mulai agak besar sedikit dilempar semuanya. Ya kan. Kemudian udah mulai mengetahui mengenai baik jahat, mulai berteman dan lain sebagainya. Tapi kalau memang dipupuk dari kecil bahwa kepentingan dirinya yang diutamakan, ya akan terus begitu. Tapi kalau dipupuk dari kecil bahwa orang lain juga harus dihargai supaya kamu dihargai, ya itu akan muncul ya. Jadi awal daripada kita ada di dunia ini itu mempengaruhi pada seterusnya, walaupun bisa saja berubah pada waktu besar ya. Tapi itu akan membuat kita mempunyai konsep bahwa ini nggak baik, ini ya, kita punya pemikiran, kemudian kita melakukan hal-hal yang baik, itu akan berpengaruh kepada kehidupan kita selanjutnya. Jadi mau apapun, pokoknya saya lakukan yang terbaik, ya. Saya lakukan terbaik. Kemudian saya akan mengampuni, ya. Saya akan mengampuni walaupun kadang-kadang sulit lah ya. Ya, apalagi kalau laki-laki sama perempuan yang pacaran gitu ya. Itu sudah, ya, gambar-gambarnya semuanya, ya, apa semuanya hilang itu semuanya gitu ya. Padahal sebenarnya tidak perlu begitu kan, walaupun sebenarnya hubungan tetap baik gitu. Nah, aku mau bertanya pendeta, memaafkan seperti apa sih yang Tuhan inginkan dalam diri kita? Memaafkan seperti apa? Tuhan tuh berapa kali mau? 10 kali 7 ya. Jadi sebenarnya ya lupakan, walaupun kalau kita baca pelajaran sekolah sahabat kita, Yesus kan bilang ya, walaupun kamu sudah menjual aku, kalau Tuhan memang yang mengatur semuanya, walaupun kamu sudah menjual aku, itu kan mengingat kembali kepada masa lalu. Jadi semua keluarganya kan langsung ingat, wah ini dulu udah seperti ini. Ya, kita tahu ceritanya kan, pada waktu dia sudah berada, kemudian
pasukan orang-orang istana sudah ada, kan dia suruh keluar ya. Kalau kamu keluar dulu biar saya dengan begitu tinggal mereka, baru dia kasih tahu saya ini Yusuf loh gitu ya. Saya ini Yusuf, saya yakin pakai itu kali ya, dia pakai apa namanya? Pakai kebesaran, ya, sehingga keluarganya tidak kenal dia gitu ya. Tapi pada waktu dikasih tahu kan, ya Tuhan yang menuntun supaya aku duluan ke sini, walaupun kamu pernah jual saya gitu ya. Itu kan sifat yang memang dia tunjukkan bahwa oh udah, ini jalan Tuhan untuk itu. Gitu. Nah, aku mau nanya nih, kan menarik banget. Kan tadi, jadi kalau misalkan kita memaafkan, ya paling dari diri kita sendiri lagi kan, karena diri kita ini paling besar lah, lawan terbesar kita dari diri kita. Nah sekarang jadi pertanyaan pendeta, sampai kapankah kita boleh memaafkan? Apakah ada dalam hidup kita dikasih waktu untuk memaafkan? Karena kalau pribadi ya pasti kita juga nggak langsung maafin kan, pasti ada kita pertimbangin, kalau misalnya dimaafin gimana ya. Nah, kira-kira sampai kapan pendeta kita dapat memaafkan seseorang? Iya, sampai kapan kita dapat maaf? Konsepnya kan bahwa menghakimi itu kan bukan hak kita. Walaupun kadang-kadang kita, ini sih, ya, atau begitu orangnya lewat, lo dulu aja begini ya, kita ini kan, ya. Konsepnya bahwa kita tidak punya hak untuk menghakimi orang lain. Jadi dengan kata lain bahwa kalau kita nggak punya hak untuk menghakimi, ya kenapa kita harus dulu kamu sudah gini, sekarang saya harus balas gitu ya. Berarti dengan kata lain kita harus mengampuni. Walaupun judul pelajaran sekolah sahabat kita kasih tanda tanya kan, bukan titik kalau tanda tanya, bisa nggak gitu ya? Bisa nggak kita? Ya harus belajar, harus melatih diri kita dalam segala sesuatunya untuk membawakannya bahwa oh ini saya harus ampuni, walaupun mungkin sesulit-sulit apapun ya, dalam kehidupan apapun sulit mungkin bagi kita, tapi ya mari kita harus ampuni. Menarik. Nah, ada yang mau nanya lagi? Mungkin kita sebelum kita tanya lagi, kita diskusi sebentar nih. Oh iya. Pernah nggak sih kita sebagai anak-anak Tuhan nih, orang-orang muda nih misalnya, mengampuni seseorang yang telah melakukan sesuatu yang sangat buruk kepada diri kita? Dari Ludwig mungkin gimana? Kalau aku ya paling cuman maafnya cuman di mulut ya. Maksudnya ya, kalau minta maaf disuruh minta maaf ya minta maaf, cuman ya tetap masih bisa dibilang tidak terlalu tulus. Tapi mungkin dengan beriringnya jalan waktu, ya lama-lama ya sudah terbiasa dan akhirnya bisa memaafkan dengan setulusnya. Kalau Auril? Kalau aku orangnya nggak suka nginget kesalahan orang ya. Jadi kalau misalnya dia salah ke aku, kayak nggak lama bakal lupa sendiri. Jadi kayak ya udah maaf. Gitu. Iya Pak Pendeta. Tadi sehubungan dengan itu juga, di sini ada pertanyaan seperti ini. Kalau kamu gimana? Oh kalau aku nih, oke. Kalau aku sih jatuhnya kayak Ludwig tadi sih. Ada waktunya kalau misalnya, ya namanya manusia ya, kadang-kadang susah, tapi kita harus bisa memaafin sih. Kayak gitu Pak Pendeta. Nah, jadi pertanyaan di sini seperti ini Pak Pendeta. Apa yang dapat kita pelajari dari pengalaman kami tersebut ini, pengalaman-pengalaman itu, untuk memahami dengan lebih baik lagi akan pengampunan Allah kepada kita? Iya, hal yang harus kita latih dan saya juga coba untuk latih terus adalah malam itu, ya, malam pada waktu kita sudah selesai semuanya berdoa, cuma untuk mengingat kemudian doa memang mengampuni, ya, coba untuk mengampuni. Jadi, Tuhan saya tadi udah salah nih, gitu ya. Tuhan tadi dia sudah buat salah, buat saya juga kesel, akhirnya saya mungkin kata-kata saya nggak baik dan Tuhan ampuni. Ya, jadi sifat kita untuk mengampuni itu akan muncul ya. Walaupun kadang-kadang begitu ketemu dengan orangnya muncul lagi, ingat lagi gitu ya. Tapi kalau kita sudah berdoa untuk itu, kita sudah doakan juga dia, ya, maka kita akan melatih diri kita untuk hal tersebut. Jadi bukan hanya sekedar ya sudah oke. Tapi kan tuh harus melatih ya. Saya punya teman yang dari SMA sampai kuliah kita sama-sama, sekarang dia sudah di negara lain ya. Itu kita bilang, lu nggak pernah marah sih ya?
sudah diapakan tuh paling gini aja. Dia garuk kepala itu berarti udah kalau kita udah marah bener-bener gitu ya. Dia hanya garuk kepala. Dia bilang kok bisa sih ya. Jadi rupanya memang di rumah tangganya pun dan dia sendiri pun melatih dirinya untuk ya orang memang dia begitu. Ya. Memang sifatnya begitu. Jadi dia bisa menerima segala sesuatunya, kelebihan, kekurangan dari orang lain, sehingga dia mudah untuk mengampuni orang lain. Panjang umur ya Pak Pendeta ya. Iya. Ya mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi sebelum Pak Pendeta beri kesimpulan. Cukup jelas. Nah teman-teman, diskusi kita ini sangat menggebu-gebu nih kayaknya nih. Tapi waktunya sudah semakin lama semakin larut. Kita berikan kepada Pak Pendeta untuk memberikan 1 dan 2 kalimat kesimpulan supaya sahabat-sahabat Cornerstone dapat dikuatkan. Iya, pelajaran sekolah sahabat kita, sahabat kedua ini, dapatkah kamu melakukannya? Lebih kepada mengampuni. Ya. Yusuf, dia dapat mengampuni walaupun saudaranya sendiri, ya. Saudaranya sendiri yang melakukan kejahatan, dan dia punya kekuasaan untuk itu, dia punya kesempatan untuk balas, dia punya waktu untuk balas, tapi dia tidak melakukannya. Dia hanya mengatakan bahwa Tuhan memang mengatur ini supaya kita keluarga ini bisa hidup dengan baik. Jadi dalam segala sesuatu mari melihat bahwa memang jalan Tuhan untuk melakukan segala sesuatu bagi kita, walaupun pada masa lalu mungkin kita merasa pahit dengan keluarga kita, dengan teman kita, dengan siapapun. Mari mengampuni siapapun itu dalam kehidupan kita, khususnya juga kepada keluarga-keluarga kita. Boleh berikan doa Pak Pendeta. Baik, kita tutup kepala untuk berdoa. Bapa di surga, kami terima kasih atas pelajaran sekolah sahabat dari tribulan kedua, sahabat kedua ini, yang mengajak kami apakah kami bisa untuk mengampuni. Kami terima kasih atas contoh Yusuf yang memberikan bagi kami untuk kami bisa mengampuni sebagaimana Yusuf. Ajar kami, ajar semua orang-orang muda untuk mengampuni apapun dalam segala aspek kehidupan mereka, dan Tuhan juga boleh memberkati semua orang-orang muda dimanapun mereka berada. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi semua orang-orang muda, Tuhan kiranya boleh menuntun mereka, memberkati mereka dalam pendidikan mereka, dalam kehidupan mereka. Demikian juga bagi yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan dan kesehatan. Dan dalam kesusahan pada saat ini, mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan kiranya boleh menjawab seru doa mereka, agar mereka pun senantiasa bersuka. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita pada sahabat hari ini bersama dengan sahabat-sahabat di studio dan Pak Pendeta sudah berakhir. Terima kasih ya. Nah, semangat terus dalam mempelajari Alkitab. Buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab kamu dari halaman ke halaman dan lihat sendiri apa yang terjadi di dalamnya. Banyak janji pengharapan yang Tuhan tulis buat kita semua. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connections.